Sesuatu hal yang menjadi pertanyaan dalam benak banyak umat manusia. Apakah benar dunia ini menyimpan banyak sekali rahasia yang tidak terungkap oleh umat manusia? Atau sebenarnya ada sesuatu yang diketahui oleh beberapa oknum, beberapa kelompok mengenai sebuah rahasia yang terjadi pada masa lalu, tetapi tidak diungkapkan kepada publik secara umum karena ada kaitannya dengan sesuatu hal mengenai kepercayaan tertentu. Apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu? Sebuah peradaban yang penuh misteri dan teka-teki yang sulit untuk dipecahkan. Di dalam peradaban Islam, kita kehilangan perpustakaan pada masa Abbasiyah, yaitu Baitul Hikmah. Begitu banyak hal yang tersimpan dalam perpustakaan tersebut. Kalau seandainya perpustakaan itu sekarang masih ada, mungkin kita bisa mengetahui masa-masa kelam atau masa-masa masyhur di dunia ini yang disebut dengan abad kekosongan. Peradaban Kristen dan peradaban Yahudi kehilangan banyak fragmen dan literatur kuno atau tulisan-tulisan kuno pada saat mereka melakukan penyusunan kanonisasi kitab. Ada beberapa tulisan-tulisan atau literatur kuno yang tidak sesuai dengan dogma keagamaan akan dianggap salah oleh mereka. Bahkan beberapa kitab-kitab yang dianggap kitab yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan dogma keagamaan akan dimusnahkan karena tidak sesuai dengan dogma keagamaan. Pertanyaannya, apakah dogma keagamaan tertentu membatalkan sebuah literatur sejarah yang kalau seandainya itu adalah tulisan yang benar, namun dihapuskan karena tidak sesuai dengan dogma keagamaan atau tulisan itu dianggap tulisan yang berbahaya? Salah satu kitab yang dimusnahkan dalam peradaban kekristenan pada saat melakukan penyusunan kanonisasi kitab kekristenan adalah kitab Henokh. Hello Indonesian people, sebelum gue ngelanjutin konten ini, izinkan gue melakukan disclaimer terlebih dahulu. Tidak ada niat gue sedikitpun untuk menyakiti hati kalian secara personal ataupun secara kelompok dan golongan. Gue membahas ini murni secara akademik dan juga secara teologi. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang salah atau menyakiti hati kalian secara personal maupun secara kelompok, golongan, ataupun komunitas bahkan agama tertentu, maafin saya. Karena tidak ada niat saya sedikitpun untuk menista agama manapun atau menyakiti hati kalian secara personal maupun kelompok ataupun golongan. Kenapa gue melakukan disclaimer terlebih dahulu? Karena memang materi yang akan kita bahas di sini adalah materi yang sensitif. Kitabnya aja kitab yang kontroversial. Tentu kalau kita bahas pasti ada materi-materi yang sensitif, apalagi berkaitan dengan ketiga agama Abrahamik. Jadi saya berharap dan saya sangat yakin orang-orang yang tergabung dalam channel ini adalah orang-orang yang open-minded, sehingga tidak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Dan saya yakin kalian adalah orang-orang yang menonton ini dengan pikiran yang terbuka. Dan sekali lagi, saya tidak ada niat untuk menyakiti siapapun dan untuk mendiskriminasi agama ataupun komunitas tertentu. Oke. Pernahkah Anda mendengar atau menonton sebuah film fiksi yang mengangkat cerita mitologi Nordik seperti Odin, Thor, Loki, Heimdall, dan lain sebagainya? Atau Anda juga pernah mendengar bahkan menonton film mitologi Yunani mengenai dewa-dewa Olympus seperti Zeus, Hera, Poseidon, Ares, dan lain sebagainya. Lebih spesifik lagi, manusia setengah dewa, yaitu Achilles dalam film Troy, Leonidas dalam film 300, bahkan Perseus dalam film The Clash of the Titans atau The Wrath of the Titans. Dan terakhir yang paling populer adalah figur Hercules. Selanjutnya, yang paling kontroversial dan dikatakan oleh banyak orang, bahkan produser film itu sendiri, bahwa film yang dia produksi dicekal karena dapat mengguncang iman umat manusia, yaitu Anunnaki. Merupakan sebuah karya yang ditulis oleh Zecharia Sitchin, seorang antropolog dan teolog yang meneliti sebuah peradaban Sumeria kuno, yang pada akhirnya seorang Zecharia Sitchin berhasil menerjemahkan sebuah Gilgamesh kuno yang katanya dapat mengguncang iman manusia. Kitab Henokh yang kita bahas saat ini sebenarnya adalah salah satu diksi ilmiah yang selalu dikaitkan dalam mitologi kuno tersebut, yaitu mitologi Nordik, mitologi Yunani, mitologi Mesopotamia, dan lain sebagainya.
Penyembahan pagan yang pernah ada, serta keyakinan kuno manusia pada saat itu yang berkaitan dengan para dewa-dewa, akan mereka menyebutnya sebagai Tuhan yang menciptakan entitas manusia pada zaman dulu. Terkhusus untuk Anda yang beragama Muslim, kaitan kitab Henokh dengan konsep teologi agama Islam itu sedikit berbeda, dan Anda tidak perlu menganggap bahwa kitab Henokh ini adalah bagian dari rahasia dunia yang disembunyikan. Saya akan jelaskan alasannya di segmen berikutnya. The angels were filled with lust. They were caught in adultery. They raped the children of men on earth and fell in love with them. This is how the mighty men of valor, the Nephilim, were born on earth. The word of the blessing of Enoch. Enoch, a righteous man, whose eyes were opened by God, saw the vision of the Holy One in the heavens, which the angel showed me. And from them I heard everything, and from them I understand, as I saw, but not for this generation, but the future generation. Enoch, the messenger of God. Gua pengen bahas kitab Henokh ini sejak tahun 2023 di bulan November, tapi gagal tayang karena melanggar panduan komunitas. Jadi banyak sekali materi-materi yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Pada akhirnya di kesempatan kali ini banyak juga materi yang akhirnya gua revisi karena supaya menghindari pelanggaran panduan komunitas. Dan kalau kita sudah berteman di YouTube itu sejak tahun lalu, coba cek di beranda gua, video-video gua tuh banyak banget yang dihapus karena melanggar panduan komunitas. Pembahasan geopolitik, pembahasan sejarah, pembahasan konspirasi, bahkan gua kemas dalam bentuk anime One Piece, yaitu mengambil cerita Void Century atau Abad Kekosongan. Abad Kekosongan part 2 itu dihapus, dan Abad Kekosongan part 3 juga dihapus. Penjelasan pertama mengenai Terra Infinita juga dihapus. Ya Allah, gua lagi yang salah dari 7,9 miliar populasi manusia di bumi. Ya udah, gua coba tunduk dengan panduan komunitas YouTube. Karena gua nggak tahu lagi mau di platform mana gua mau sampaikan ini gitu loh. Oke, di sini kita akan mulai dari hal yang mendasar atau hal yang fundamental terlebih dahulu. Siapa itu Henokh dan kenapa Henokh itu menjadi penting untuk dibahas? Dan selanjutnya, kenapa kitab Henokh menjadi kitab yang kontroversial? Bahkan para penguasa dunia pada saat itu meminta untuk memusnahkan kitab Henokh. Apa yang berbahaya dari kitab Henokh dan kenapa kitab Henokh menjadi kontroversial? Kita akan mulai untuk membahas itu dulu. Henokh adalah seorang nabi dan keturunan ketujuh dari Adam atau Nabi Adam alaihi wasallam. Seorang nabi yang diakui dalam ketiga agama Abrahamik atau agama Samawi. Di dalam agama Islam, Nabi Henokh lebih dikenal dengan nama yang berbeda, yaitu Nabi Idris alaihi wasallam. Ketiga agama ini menceritakan tentang hal yang sama dalam beberapa konteks mengenai Nabi Henokh ataupun Nabi Idris alaihi wasallam. Salah satunya adalah Nabi ini memiliki karomah ataupun karunia dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam kitab Henokh, dia disebut sebagai juru tulis kebenaran. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya adalah seorang ahli agama atau seorang ahli sejarah, tapi saya adalah orang yang suka dengan sesuatu hal yang rumit, salah satunya adalah sejarah, kemudian agama, konspirasi, mitologi, dan lain sebagainya. Jadi saya sedikit memiliki pemahaman, sedikit saja, saya memiliki pemahaman mengenai agama ataupun mengenai sejarah dan juga mitologi. Terkait konteks kitab Henokh, saya ulangi sekali lagi, terkait konteks kitab Henokh, saya menyimpulkan ya, mungkin tokoh peristiwa atau figur Henokh dan Nabi Idris itu adalah orang yang sama. Tetapi dalam konteks kitab Henokh, latar belakang ceritanya itu berbeda. Kenapa saya mengatakan seperti itu?
Karena dalam konsep teologi agama Islam tidak ada yang namanya peristiwa the fallen angels atau malaikat yang jatuh dari surga karena melakukan pemberontakan dan juga melakukan sesuatu perzinahan. Malaikat itu jatuh cinta kepada anak-anak manusia, terpikat dengan kecantikan anak-anak manusia, dan maaf, mereka memperkaos anak-anak manusia dan menjadikan anak-anak manusia itu istri bagi mereka. Nah, poin utama dalam kitab Henokh menceritakan terjadinya sebuah peristiwa dosa besar atau kejahatan besar yang dilakukan oleh para malaikat yang disebut dengan the fallen angels, di mana mereka turun ke bumi dan mereka memperkaos atau meniduri anak-anak manusia karena terpikat dengan kecantikan anak-anak manusia. Sementara dalam agama Islam tidak ada konsep ataupun cerita mengenai hal demikian. Maka itu saya mengambil kesimpulan kitab Henokh ini bukan menjadi bagian dari apa yang diyakini oleh umat muslim karena latar belakang ceritanya berbeda, dan dalam konsep teologi agama Islam tidak ada yang namanya the fallen angels. Dalam Islam kita meyakini bahwa malaikat itu tidak memiliki kehendak, patuh terhadap otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki hasrat birahi, dan dia adalah makhluk yang soleh yang hanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat tidak akan melakukan pemberontakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang konsep teologinya berbeda. Ya, kalau ada orang yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan di sini, ya silakan aja bantah apakah memang ada konsep yang seperti itu dalam agama Islam, atau konsep malaikat jatuh dari surga karena mereka terpikat dengan kecantikan anak manusia. Sepanjang sepemahaman saya yang saya pelajari selama ini dalam agama, itu tidak ada konsep seperti itu. Namun berbeda halnya dengan konsep teologi agama Islam, di dalam kekristenan dan juga dalam konsep agama Jewish atau Yahudi, mereka meyakini ada konsep malaikat jatuh dari surga atau the fallen angels, dan itu dituliskan berkali-kali dalam Alkitab. Di situ jelas dituliskan bahwa terjadi peristiwa tersebut. Saya bukan tipikal orang yang suka mencocok logi sesuatu cerita, kemudian digabung-gabungin menjadi satu hanya untuk memainkan emosi viewer. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya hanya orang yang berbicara berdasarkan data-data atau opini-opini yang mungkin bisa saja itu fakta atau hanya sekedar opini atau pendapat seseorang. Tetapi mengenai konteks kitab Henokh itu korelasinya sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa mengambil sudut pandang agama Islam dalam konteks kitab Henokh karena latar belakang ceritanya berbeda. Pembahasan ini begitu kompleks, begitu banyak sisi dan begitu banyak hal yang harus kita bahas. Dari mulai kejatuhan manusia ke dalam dosa, terjadi pemberontakan di surga, kemudian terjadinya the fallen angels atau malaikat yang jatuh dari surga karena terpikat akan kecantikan anak-anak manusia. Dan selanjutnya ini ada korelasi atau hubungannya dengan mitologi Nordik, mitologi Yunani, mitologi Mesopotamia, yaitu Zeus, Thor, Odin, bahkan Anunnaki, yang akan kita bahas di sini. Karena ini begitu panjang sekali literatur sejarahnya. Kita akan coba runutkan satu persatu. Semoga saya bisa membahas ini hanya dalam satu video. Bagian tertua dari kitab Henokh diperkirakan berasal dari tahun 200 sebelum Masehi sampai dengan 300 sebelum Masehi. Beberapa fragmen kitab Henokh ditemukan dalam bahasa Aramaik atau biasa disebut sebagai gulungan laut mati. Namun yang menarik, ada juga beberapa fragmen Yunani dan Latinia yang berkaitan dengan kitab Henokh. Seolah-olah ini membuktikan bahwa kitab ini pernah dikenal oleh kalangan Yahudi kuno dan kekristenan mula-mula. Faktanya memang kitab Henokh bukan bagian dari kitab kanon atau Alkitab resmi kekristenan. Bahkan kitab Henokh berupaya dimusnahkan dan sudah dimusnahkan oleh otoritas penguasa dunia pada saat itu dengan alasan yang beragam. Ada beberapa poin paragraf tertulis di kitab Henokh yang menurut mereka sangat sensitif dan menjadi landasan dasar umat untuk memberontak dan berharap akan suatu janji yang dituliskan dalam kitab Henokh. Dan para penguasa dunia saat itu juga meragukan keaslian tulisan dalam kitab tersebut. Atau sebenarnya mereka takut bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kalimat yang sentimental terhadap raja-raja dan penguasa dunia secara spesifik tertulis di dalam kitab Henokh. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti ini. Bahwa akan ada suatu masa, seorang anak manusia yang benar dan terpilih, takdir hidupnya telah ditentukan, dia hidup dalam kebenaran, yang akan membawa era baru di dalam keadilan.
menumbangkan kekuasaan raja-raja di dalam kedaulatannya, dan dia datang untuk menurunkan mereka dari tahtanya, raja-raja yang telah memberontak kepada Tuhan. Anak manusia yang terpilih inilah yang akan membawa kebenaran dan kejujuran di dalam dunia. Ini tertulis di dalam 1 Henok 46 ayat yang ketiga sampai seterusnya. Nah, mengenai tulisan ini, banyak sekali perdebatan dan spekulasi terkait who is the chosen one. Beberapa teolog dan sejarawan dan juga beberapa tafsir yakin kalau itu berbicara tentang Jesus Christ yang memberi sebuah ajaran bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Namun beberapa rabai-rabai Yahudi meragukan hal itu dan menganggap bahwa nubuatan yang dituliskan dalam kitab Henok itu adalah Nabi Musa atau King David, bahkan Mesias Yahudi yang akan datang pada saat masa-masa akhir zaman. Tetapi yang menarik, dalam tulisan-tulisan akademisi, sejarawan, dan teolog dalam beberapa waktu belakangan ini, nubuatan yang terdapat dalam kitab Henok menuju kepada satu nama. Bukan Jesus Christ, bukan juga Moses dan David, tetapi kepada satu sosok yang berhasil menumbangkan raja-raja dunia di dalam perang, dan klaim dari tokoh agama tersebut bahwa penyebaran agamanya adalah agama yang murni karena ajaran Tuhan telah disalahgunakan selama ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi sekali lagi, ini hanya teori dan opini dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena kitab Henok juga tidak dianggap sebagai kitab kanon, melainkan kitab Pseudepigrapha. Jadi ini hanya sebuah konspirasi dan opini mereka berbasis akademik dan juga teori teologi. Kitab Henok dinyatakan sebagai kitab Pseudepigrapha, yang berarti keaslian kitab ini diragukan, dan secara spesifik yang dimaksud dengan Pseudepigrapha adalah sebuah tulisan atau fragmen yang originalitasnya tidak bisa dibuktikan. Sang penulis hanya menggunakan nama atau seorang tokoh peristiwa. Sehingga dalam proses kanonisasi kitab Ibrani atau yang biasa dikenal dengan Tanakh, yaitu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, kitab Henok tidak masuk dalam proses kanonisasi. Jadi secara nyata kitab ini bukan bagian dari ajaran Kristen dan Jewish, apalagi agama Muslim. Absolutely not. Kitab ini menghilang dari arus utama sejarah dunia dalam kurun waktu 300 sampai dengan 400 Masehi. Tetapi tradisi yang berhubungan dengan kitab ini, bahkan isi ajarannya diyakini oleh organisasi Freemason. Pada tahun 1773, beberapa naskah kitab Henok dalam bahasa Jis ditemukan di Biara, Ethiopia. Seorang penjelajah dan juga pedagang sebenarnya bernama James Bruce dari Scotland, dia menemukan sisa-sisa dari kitab Henok yang pernah dimusnahkan oleh penguasa dunia pada masa lalu. Dan kitab tersebut masih digunakan sampai saat ini sebagai ajaran resmi dalam salah satu aliran Kristen Ortodoks di Ethiopia. Di dalam konsep ketiga agama Abrahamik, yaitu Yudaism, Kristen, dan juga Muslim, memiliki pola dan peristiwa yang hampir serupa mengenai jatuhnya manusia ke dalam dosa. Namun karena kita sedang membahas kitab Henok di sini, seperti yang saya katakan di segmen sebelumnya, saya hanya bisa mengambil latar belakang cerita atau perspektif atau juga sudut pandang dari agama Kristen dan juga agama Yudaism. Karena di dalam agama Islam tidak ada konsep malaikat yang jatuh dari surga, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Manusia jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pengetahuan. Hawa dipengaruhi oleh sang ular untuk mencoba memakan buah itu, dan ia pun memberikan buah itu juga kepada Adam. Sehingga mereka memakan buah pengetahuan itu, dan sesaat setelah mereka memakannya, mereka mengetahui kalau mereka berada dalam kondisi telanjang. Tuhan marah kepada manusia dan mengusir mereka dari Taman Eden. Tetapi ada sesuatu yang seharusnya menjadi landasan dasar untuk bertanya di dalam benak kita. Why? Kenapa? Apa yang menyebabkan Tuhan sangat marah pada saat itu, pada saat manusia memakan buah pengetahuan? Apakah karena manusia memiliki pengetahuan dan hal itu adalah sebuah kesalahan di mata Tuhan?
Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kita akan runutkan satu persatu dan nanti Anda sendiri yang menafsirkannya. Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Note ini adalah perkataan yang disampaikan langsung oleh Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman dituliskan di situ. Sementara sang ular di dalam kitab Genesis mengatakan kepada Hawa, bukankah Tuhan berfirman kepadamu, kalau kamu makan atau meraba buah itu, maka pastilah kamu akan mati. Kemudian sang ular melanjutkan kalimatnya dan berbicara kepada Hawa. Dia mengatakan seperti ini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka, dan kamu akan sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Garis bawahi kata sama seperti Allah dan juga kata tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, kondisi kekhawatiran Tuhan akan manusia yang akan menjadi sama seperti dirinya tidak hanya dituliskan satu kali saja dalam kitab Genesis. Lihat di akhir kisah kejatuhan manusia di dalam kitab Genesis 3 ayat yang ke-24, bunyinya begini. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti kita. Hah? Kita? Garis bawahi kata kita ya. Garis bawahi, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia atau manusia mengambil buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Setelah itu Tuhan meminta para kerubim untuk menjaga pohon lainnya di Taman Eden yang disebut the Tree of Life atau pohon kehidupan. Kerubim yang menjaga pohon itu dituliskan menjaganya dengan api pedang yang menyala-nyala. Itu tertulis dalam kitab Genesis 3 ayat yang ke-22 poin B sampai dengan ke-24 poin B juga. Siapa ular yang dimaksud di dalam kitab Genesis? Apakah dia binatang? Atau dia iblis? Atau dia setan? Siapa dia sebenarnya? Oke, kita runutkan lagi satu persatu. Di dalam kitab Genesis, Tuhan mengatakan bahwa apa yang diciptakannya itu baik, bahkan sangat baik. Nah, pertanyaannya, kalau semuanya baik dan tidak ada yang tidak baik pada saat dia melakukan penciptaan itu, bahkan bumi tidak tercemar oleh dosa, namun kenapa ular itu mempengaruhi manusia untuk melakukan sesuatu hal yang dianggap dosa oleh Tuhan? Kalaulah memang ular itu seperti yang dikatakan oleh para teolog dan juga para pendeta-pendeta Kristen sebagai metafora iblis, pertanyaannya, kapan iblis ada di situ? Dan dari mana dia berasal? Bukankah di dalam kekristenan tidak ada konsep iblis diciptakan oleh Tuhan? Atau setan diciptakan oleh Tuhan? Selanjutnya, apakah di dalam Taman Eden ada setan atau iblis? Bukankah semua yang diciptakan itu baik dan bahkan sangat baik? Taman itu suci dan tidak ada pendosa di situ. Selanjutnya, para teolog juga meyakini bahwa Tuhan itu omnipresent. Dia maha hadir dan dia maha tahu. Pertanyaannya kembali, apakah Tuhan tidak mengetahui kalau ada upaya dari sang ular untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa? Kenapa dia tidak berupaya untuk menghentikannya? Jawaban klasiknya yang disampaikan oleh para teolog dan beberapa pendeta menyatakan bahwa ya Tuhan tentu tahu dan pasti tahu kalau memang ada upaya yang dilakukan oleh sang ular terhadap manusia. Tapi Tuhan ingin melihat komitmen manusia, apakah dia taat atau tidak. Oke, I got it. Saya terima. Tapi, bukankah manusia sebelum memakan buah pengetahuan itu, dia tidak mengetahui mana yang baik dan yang jahat? Sehingga mereka tidak bisa memutuskan apakah itu baik bagi mereka ataupun tidak. Oke, saya tahu juga jawaban klasik yang disampaikan oleh para teolog dan para pendeta. Kan sudah diperingatkan bahwa itu tidak boleh. Oke, saya terima dan saya hargai. Saya simpen jawaban saya untuk hal ini karena kalau saya jawab terlalu sensitif. Pertanyaannya, apakah ular itu berbohong pada mereka, kepada manusia itu? Kalau jawaban Anda, iya, ular itu berbohong. Oke, apa yang dibohonginya?
Bukankah terbukti pada saat manusia makan buah itu mereka menyadari kalau mereka berada dalam kondisi telanjang dan mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Dan dikonfirmasi oleh Tuhan itu sendiri kalau manusia saat ini sudah menjadi sama seperti salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Dan kalau seandainya kita sedikit menggunakan basis teori akademik, malah yang Tuhan katakan janganlah kau makan buahnya karena kau akan mati, apakah terbukti bahwa manusia itu mati? Jawaban para teolog dan para pendeta pasti rata-rata seperti ini, secara umum ya. Dia bukan mati secara jasmani, tetapi secara rohani, secara roh atau secara ruh. Pada saat mereka tidak taat dalam kehendak Tuhan, mereka bukan mati secara jasmani, tetapi mati dalam kekekalan atau mati dalam rohani. Mereka terpisah dengan Tuhan, sehingga yang seharusnya manusia itu berada dalam konsep atau rencana Tuhan dan tinggal bersama dengan Tuhan, maka mereka menggagalkan rencana itu. Karena Tuhan itu kudus dan manusia itu berdosa, maka tidak bisa disatukan yang kudus dan yang berdosa ini bersama-sama dalam satu tempat. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau emang itu jawabannya. Saya nggak akan memperpanjang ini karena memang terlalu sensitif. Secara geografis, tanah Hawilah saat ini di wilayah perbatasan Afrika Timur dan berbatasan dengan Mesir ke arah Asyur. Asyur atau Assyria letaknya secara geografis saat ini berada di wilayah utara Irak. Tigris juga sama di Assyria dan satu muara dengan sungai Efrat yang berada di wilayah sampai ke perairan Turki. Dan semua wilayah yang disebutkan dalam Genesis 2 mengenai Taman Eden itu adalah wilayah Mesopotamia secara keseluruhan. Sebuah pertanyaan paradoks bagi kita, apakah Taman Eden yang ada di dalam Torah atau Perjanjian Lama Alkitab sebuah wilayah Mesopotamia secara keseluruhan dalam konteks yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama? Sekali lagi di sini saya menggunakan kalimat denotatif. Saya tidak berbicara mengenai metafora dan lain sebagainya. Saya mengambil dari apa yang tertulis dalam kitab tersebut. Nah, apa hubungannya dengan kitab Henokh sepanjang sejarah atau literatur yang saya sampaikan ini? Gilgamesh Sumeria kuno yang berkaitan dengan mitologi kuno bangsa Sumeria dan Assyria yaitu Anunnaki ditemukan full di wilayah Mesopotamia secara keseluruhan. Zakaria Sitchin, seorang antropolog dan sekaligus juga teolog, melakukan penelitian mengenai Anunnaki karena ketertarikannya akan sebuah cerita pada masa Nabi Henokh sampai kepada peristiwa air bah Nabi Nuh alaihi wasallam. Mesopotamia adalah wilayah full dengan sejarah kuno terkait peradaban manusia. Bahkan di bulan Oktober 2023 tahun lalu, para arkeolog kembali menemukan patung bersayap di wilayah Irak yang diduga berusia 2700 tahun yang lalu. Bentuknya mirip dengan makhluk mitologi Griffin.